Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa podcast dimanapun Anda berada, khususnya bagi calon jamaah haji pemberangkatan Kota Pasuruan tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara podcast di Kementerian Haji dan Umroh Kota Pasuruan edisi hari ini hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Baik, podcast hari ini kita akan membahas tentang kesehatan haji atau istitoah haji, dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Taufik Nurhuda MKes. Beliau adalah Ketua Tim Penyelenggara Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ge? Alhamdulillah sehat. Terus yang kedua ada Ibu Lasti Kurniawati. Ibu adalah Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kota Pasuruan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Dan para pemirsa podcast yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bahwa di episode nanti akan kita bacakan pertanyaan yang masuk di WA kami atau bisa melalui di pertanyaan di grup pemberangkatan haji tahun 2026 atau di WA PHU melalui 081 334 396 791. Baik, kita ketahui bersama bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik yang tentunya memerlukan persyaratan yang luar biasa seperti istitoah kesehatan. Nah, langsung kita berbincang kepada beliau, kepada Pak Taufik, seberapa pentingkah istitoah kesehatan bagi calon jamaah haji sehingga menjadi persyaratan atau standar utama yang bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci. Monggo. Baik, terima kasih Pak Usman. Jadi memang kita tahu bersama bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik dan sudah disyaratkan dalam syariat bahwa fisik itu menjadi syarat utama dalam ibadah haji. Oleh karena itu kita tahu bahwa PR sebenarnya untuk jamaah haji itu adalah mempersiapkan fisik mereka. Kadang karena masa tunggu yang sangat panjang, itu jamaah haji lupa dengan menjaga kondisi fisiknya. Akhirnya, fenomena yang terjadi di Indonesia maupun di Arab Saudi adalah banyak sekali terjadi kesakitan maupun kematian jamaah haji yang asalnya dari Indonesia. Indonesia menjadi penyumbang nomor 1 kematian pada jamaah haji di dunia. Dan Indonesia itu yang nomor 1 penyumbangnya adalah Jawa Timur. Yang paling banyak jamaahnya. Paling banyak jamaahnya, paling banyak yang betul, dan paling banyak yang kurang disiplin dalam menjaga kesehatannya. Kita tahu bersama bahwa ibadah haji itu waktunya sangat panjang, 40 sampai 41 hari. Kalau kita ambil sebagian kecil saja dari ibadah haji, ambil contoh adalah tawaf misalnya. Tawaf itu kalau kita tawaf di Mataf atau di dasar Masjidil Haram, itu kalau kita dekat dengan Ka'bah itu mungkin hanya sekitar 1,4 atau 1,3 km untuk dalam 7 kali putaran. Tapi kalau pas ramai, kalau pas tawaf ifadhah begitu, kita mungkin bergeser agak jauh dari Ka'bah, itu bisa menjadi lebih panjang lagi, sekitar 2,8 sampai 3,5 km. Kalau kita misalnya ke bagian Mataf, kita ke bagian di lantai 2 atau lantai 3 atau rooftop, malah lebih panjang lagi. Sekitar 3,5 sampai dengan 5 km dalam satu kali dalam 7 kali tawaf itu. Belum sa'i 3,5, kemudian belum yang paling membutuhkan fisik adalah melempar jumroh. Ketika kita berjalan ke Jamarot itu mungkin kita berjalan sekitar 5 sampai 10 km.
Kalau PP berarti sekitar 10 sampai dengan 15 km. Kalau kita ikut nafar awal atau nafar sani, berapa? Tinggal mengalikan berapa harinya saja. Total ya, ibadah haji dalam Ar-Musna bisa jadi kita menempuh perjalanan kaki sekitar 40 sampai 60 km. Sehingga kalau kita mensyaratkan ibadah fisik itu adalah suatu hal yang mutlak. Sehingga kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Bukan tiba-tiba langsung periksa saya menuntut harus istirahat. Tidak. Tapi terutama bagi yang keberangkatan tahun 2027, tahun depan, persiapkan mulai sekarang untuk fisiknya. Oke, apalagi usia-usia kita di Jamaah Haji Kota Pasuruan khususnya usia 50 ke atas. Tapi fenomenanya cukup lucu Pak Usman. Jadi jamaah haji sekarang yang resti itu nggak hanya yang lansia atau pralansia saja. Banyak yang usianya 30 tahun sampai dengan 40 tahun tuh banyak yang sudah terkena penyakit-penyakit degeneratif. Jadi otomatis mereka juga termasuk dalam kategori risti. Nah ini fenomena saat ini. Listrik artinya Risiko tinggi. tinggi, Oh. risiko tinggi. Ambil contoh ada yang sudah diabetes mellitus, ada yang hipertensi dan sebagainya. Padahal usianya masih Masih muda, ada yang 28 tahun, ada yang 29 tahun. Jadi ikat itu jamaah yang ada di rumah persiapkan ya. Iya. Jangan karena usianya masih di bawah 50 santai-santai saja gitu loh. Kesehatannya enggak dimasalahkan. Baik. Kita berpindah ke Bu Lesti tentang BPJS gini itu mengapa ya jamaah haji itu wajib aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih Pak Arman. Jadi untuk terkait dengan jaminan kesehatan bagi jemaah haji ini memang kita sudah melaksanakan sejak tahun 2023 nih, atas menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang salah satunya kepada kementerian diminta untuk melakukan optimalisasi program JKN. Jadi di tahun 2023-2024 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama gitu, pada waktu itu untuk optimalisasi kepesertaan JKN bagi calon jemaah haji. Dan itu ditindaklanjuti dengan penandatangan PKS dan selanjutnya sudah berjalan sampai dengan saat ini untuk dengan Kemenhad sendiri karena baru dibentuk ya, jadi kami masih berproses untuk PKS-nya. Ini untuk calon jemaah haji, baik calon jemaah haji reguler maupun calon jemaah haji khusus itu diwajibkan untuk memiliki kepesertaan JKN. Dan kalau sebelumnya kita belum ada integrasi sistem gitu dengan Sisko Hadkes maupun Sisko Patu. Nah, ya mulai 2024 ini kita sudah ada integrasi. Jadi kalau sebelumnya calon jemaah haji yang periksa di Vaskes atau di Puskesmas itu Puskesmasnya ngecek kepesertaan JKN-nya melalui Bicare. Tapi saat ini sudah langsung ke Sisko Hadkes. Jadi kalau untuk haji reguler ketika peserta datang ke fasilitas untuk Vaskes untuk pemeriksaan kesehatan itu bisa langsung diketahui apakah calon jemaah haji ini sudah memiliki JKN atau belum, kepesertaan JKN-nya aktif atau tidak. Nah, di situ nanti dari tenaga kesehatan akan memberikan edukasi, misalkan tidak aktif apa yang harus dilakukan dan kalaupun belum terdaftar apa yang harus dilakukan. Jadi kalau biasanya kalau ketika peserta itu datang ke Vaskes itu ada beberapa alternatif yang bisa dilihat ya, apakah dia pesertaannya aktif, kemudian ataukah belum terdaftar. Kalau belum terdaftar maka akan diminta untuk mendaftarkan diri melalui kanal-kanal layanan, baik melalui WA di Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA. Pandawa singkatnya, saya kira nama bis gitu. Jadi belum terlambat ya Bu ya, kalau ada jamaah kami yang 300 sekian itu mungkin di antara mereka belum terdaftar ya, betul. Jadi kalau jemaah haji reguler ketika pada saat pemeriksaan kesehatan ditemukan tidak aktif, ini pemeriksaannya bisa dilanjutkan. Jadi sifatnya masih himbauan. Tapi untuk khusus untuk haji khusus yang kita kerjasama dengan PIHK itu melalui Sisko Patu itu wajib untuk memiliki kepesertaan JKN aktifnya sebelum pelunasan. Jadi iya, kalau yang khusus wajib, kalau yang reguler berupa himbauan. Jadi ketika peserta datang ke Vaskes ditemukan dia belum terdaftar, maka yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah mengedukasi untuk mendaftarkan atau misalkan dia tidak aktif, mengaktifkan kembali. Gitu. Tapi pemeriksaan kesehatannya tetap bisa dilanjutkan gitu, sampai dengan akhir
penerbitan ini. Oke. Baik, kembali ke istiqtoah Pak. Itu mungkin ada kriteria atau apa standar penilaian di puskesmas. Itu jamaah dianggap istiqtoah kalau sudah pemeriksaan, artinya apa saja standar atau kriteria bagi jamaah itu baru dianggap sebagai istiqtoah di kesehatan. Baik, tahun ini ketika itu disampaikan oleh Bu Lesti bahwa kita sudah kerjasama dengan BPJS terkait dengan riwayat penyakit yang dimiliki oleh jamaah haji. Oleh karena itu sekarang itu pemeriksaan istiqtoah jauh lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, iya. Yang sebelumnya jamaah haji mungkin, mohon maaf, harus disampaikan, jamaah haji mungkin masih bisa menyembunyikan sakitnya apa. Saya sehat-sehat aja, saya sakitnya cuma masuk angin aja. Biasanya seperti itu kalau jamaah haji. Sekarang tidak bisa, karena ketika kita sudah mengetikkan nomor porsi jamaah haji, itu sudah keluar riwayat BPJS-nya seperti apa sakit-sakitnya. Akhirnya teranalisa semualah kesehatan beliau seperti apa. Sehingga Puskes Haji langsung men-take over ini, sehingga ketika kita sudah memeriksa, kita tinggal Puskesmas itu hanya mengentri pemeriksaan 4, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, dan juga activity daily living atau kebergantungan dalam mobilisasi sehari-hari. Ketika 4 hal ini mereka pemeriksaannya baik, tapi riwayat BPJS-nya buruk. Dia punya misalnya riwayat emfisema, riwayat kanker atau riwayat TB-MDR dan sebagainya. Itu biasanya sama Puskes Haji langsung di hak veto, tidak diistiqtoahkan. Yang menjadi gambaran untuk jamaah haji di Kota Pasuruan tahun ini maupun tahun depan adalah sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 251 orang jamaah haji. Yang tidak istiqtoah sudah ada 8. Ini adalah tidak istiqtoah tertinggi selama saya ada di kesehatan haji. Jadi saya mulai tahun 2014 ada di kesehatan haji, sampai dengan hari ini sudah 11 tahun. Ini adalah capaian tertinggi Kota Pasuruan tidak istiqtoah. Karena apa? Puskes Haji yang langsung menilai langsung, bukan dari Puskesmas. Jadi Puskesmas hanya menilai dari ketergantungan obat, alat, ataupun orang. Ya, obat, alat, ataupun orang. Sehingga 3 dari itu aman, ya otomatis dia istiqtoah. Tapi kalau misalnya ada riwayat penyakit tertentu seperti tadi disampaikan di BPJS, langsung di take over oleh Puskes Haji lah yang menentukan istiqtoahnya. Ada 4 kategori istiqtoah dari yang ada di jamaah haji. Yang pertama adalah memenuhi syarat istiqtoah, yang kedua adalah memenuhi syarat istiqtoah dengan pendampingan. Nah, ini banyak sekali jamaah Kota Pasuruan menanyakan, saya pendampingan apa? Artinya panjenengan didampingi oleh obat, bisa obat saja, misalnya jenengan punya sakit kolesterol didampingi oleh obat kolesterol, atau punya darah tinggi didampingi dengan obat darah tinggi. Dan yang ketiga adalah tidak memenuhi syarat istiqtoah sementara. Tidak memenuhi syarat istiqtoah sementara itu artinya dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu, ada 8. Nah, dari 8 penyakit itu masih bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Tapi kalau dalam waktu dekat tidak bisa diperbaiki, maka dia langsung ke kategori yang 4. Yang ada 8 orang tadi di Kota Pasuruan. Ya, itu tidak memenuhi syarat istiqtoah. Jadi peluangnya adalah dia harus memperbaiki selama 1 tahun ke depan, diharapkan tahun depan bisa dipanggil oleh Allah menjadi tamunya. Itu mungkin bisa jelaskan Pak Taufik. Yang 8 orang itu kira-kira penyakitnya apa saja, ya, sehingga tidak istiqtoah. Baik, saya sebutkan ya. Jadi itu ada dalam KMK nomor 507 tahun 2024. Jadi ada beberapa penyakit yang dia sudah dalam kategori tidak bisa dibina dalam waktu dekat. 1, dia adalah gagal ginjal stadium 4. 2 adalah sirosis hati, ya. Kemudian TB-MDR atau dia penyakit tuberkulosis tapi dia sudah resisten obat atau TBRO. Kemudian stroke dengan pendarahan. Nah, ini banyak sekali riwayat-riwayat stroke yang terdahulu itu ada di BPJS. Ketika dia sehat-sehat aja mengaku sehat tapi ada riwayat stroke, ya sudah tidak bisa diberangkatkan oleh Puskes Haji. Kemudian schizofren atau ada penyakit-penyakit gangguan jiwa. Itu sudah tidak bisa diberangkatkan. HIV/AIDS. Kemudian ada penyakit lepra, ya, morbus Hansen. Kemudian ini ada jamaah Kota Pasuruan yang terkena emfisema atau penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian penyakit jantung iskemik atau infark miokard. Ini ada banyak sekali. Ada 3 orang di Kota Pasuruan yang tidak berangkat tahun ini karena penyakit jantung. Karena jantung ini kadang-kadang kita lupa untuk menyayanginya, ya. Karena kita tuh makan enak sekali, olahraga kurang, sedentary, tanpa gerak hidupnya. Akhirnya jantungnya yang kena. Gagal jantung dan ada keganasan. Itu
Itu adalah penyakit yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Jadi seandainya jamaah haji tahun 2027 ini ada yang terkena penyakit ini, silakan berobat mulai sekarang. Kita berdoa setahun ke depan sudah membaik kondisinya sehingga insya Allah bisa diberangkatkan. Kalau demensia masuk kategori Betul. Jadi ini adalah yang saya sebutkan adalah kaitannya dengan hasil pemeriksaan hasil fisik. pemeriksaan fisik. Kan tadi ada 4 pemeriksaan. benar, Pemeriksaan fisik, fisik, mental, mental. kognitif, ADL. Oke. Demensia itu termasuk dalam kategori gagal di pemeriksaan kognitif. Nah, sebagai contoh, tahun 2025 kemarin saya berangkat itu ada dalam satu rombongan saya, sampai dengan hari ini tuh masih hilang, belum kembali ke tanah air Ya Allah. karena demensia. Ya, karena hilang, dia nggak sempat haji, dia hanya 3 hari di Mekah, kemudian hilang sampai dengan hari terakhir di Mekah, sampai dengan Madinah juga hilang, sampai dengan hari ini hilang. Kok lolos ya di tanah hilang. air ya? Nah itu dia, karena tidak ada take over Take dari over, Puskes ya. Haji dan juga riwayat dari BPJS yang menunjukkan beliaunya ada riwayat itu. Dia mengakunya sehat-sehat aja ya, dicek ya juga sehat. Jadi BPJS ini apa kira hubungannya dengan dinas kesehatan? Iya, kalau dengan dinas kesehatan tentu saja kita mitra ya Pak. Mitra. Dalam hal Hubungan pemeriksaan haji maupun dalam hal Oke. pelayanan JKN yang lain. Jadi kalau integrasinya itu tadi melalui Sisfohatkes, jadi langsung bisa dilihat riwayat-riwayat dari pelayanan yang sudah dilakukan oleh calon jemaah haji dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Kemudian kami juga ada untuk screening pribadi, itu bisa dilakukan screening melalui mobile JKN untuk peserta BPJS Kesehatan. Ini peserta JKN bisa mendownload aplikasi mobile JKN. Di situ ada screening riwayat kesehatan untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi bisa dilakukan screening pribadi, jadi bisa kelihatan apakah masuk resiko tinggi ataukah resiko sedang ataukah resiko yang kecil untuk penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, kemudian diabetes, asma, itu bisa dilihat dari dengan screening pribadi melalui mobile JKN. Kemudian untuk kepesertaan JKN sendiri, kenapa calon jemaah haji ini wajib untuk menjadi peserta JKN? Tentu saja untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan, betul, baik dirinya sendiri maupun anggota keluarganya yang ditinggal ketika berangkat haji. Jadi ketika membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung dilakukan. Gitu. Mungkin ada persyaratannya, sebab tahu jamaah kita ada yang belum masuk anggota BPJS. Oke. Persyaratannya apa aja kalau Jadi menjadi? kalau BPJS Kesehatan itu kan memang ada beberapa segmen ya Pak ya. Ada segmen pekerja penerima upah. Nah kalau yang dia bekerja di perusahaan, kemudian kami menyebutnya pekerja penerima upah badan usaha. Maka yang mendaftarkan adalah pemberi kerjanya atau badan usahanya. Kemudian ada kepesertaan dalam segmen PPIJK. Ini adalah peserta-peserta yang memang sudah didaftarkan melalui pembiayaan APBN. Kemudian ada juga yang peserta-peserta yang pembiayaannya melalui anggaran Pemda, itu masuk di segmen PPPU Pemda. Nah, untuk yang di luar itu bisa mendaftar secara mandiri sesuai dengan kemampuan membayar iuran setiap bulan. Kami menyebutnya PPPU atau yang disebut peserta mandiri. Itu kalau mau mendaftarkan diri di kelas 1 iurannya 150.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Persyaratannya hanya membawa KTP KK saja Pak. Datang ke kantor atau melalui Pandawa tadi, melalui kanal-kanal yang online, melalui Pandawa atau download mobile JKN juga bisa. Seperti itu Bu, ya, gampang ya Betul. persyaratannya. Kalau Baik. untuk yang ditemukan pesertanya tidak aktif misalkan, itu juga bisa mengaktifkan kembali. Tidak aktifnya bisa karena misalkan dia sebelumnya PPPU mandiri kemudian tidak membayar iuran, itu bisa langsung tidak aktif. Tapi ketika ingin mengaktifkan kembali cukup membayar tunggakan iurannya, itu langsung aktif hari itu juga. Gitu. Untuk peserta yang non aktif di segmen lain maka perlu dilakukan pendaftaran atau reaktivasi kembali melalui kanal-kanal yang sudah disediakan. Seperti itu Pak Osman. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, kembali ke Pak Taufik. Ini bagaimana fenomena stres jamaah haji di tanah suci? Apa pemicunya kira-kira? Bagaimana cara mengelola stres bagi jamaah haji? Karena tentunya beda ya lingkungan di tanah air. Dia setelah berangkat ke tanah suci kok beda-beda orang-orangnya. Oke, bisa dijelaskan? Baik, ini merupakan fenomena yang cukup khas yang terjadi. Itu biasanya kalau ada masalah tentang stres jamaah haji itu biasanya sudah bisa dipastikan jamaah tersebut dari Indonesia.
Jadi ketika ada jemaah haji stres, itu kebanyakan dari mereka pernah faktornya ya karena usia. Kadang-kadang mereka karena pasiennya usianya sudah lansia atau pralansia. Dan yang paling utama, kadang-kadang pemicu dari mereka adalah betul yang disampaikan oleh Pak Usman tadi, bahwa adanya mereka tidak punya gambaran seperti apa di Arab Saudi itu seperti apa. Ternyata di sana itu panas, kemudian makanannya berbeda, cuacanya berbeda. Bahkan mungkin tahun ini itu diprediksi ada musim dingin di Arab Saudi. Ya, ini kalau sudah musim dingin itu kadang kita jauh lebih susah untuk adaptasi daripada kita saat musim panas. Kemudian juga adaptasi terhadap makan, begitu ya. Makannya berbeda di sana. Biasanya di sini makan apa ya, seperti ikan asin atau klotok atau sambal terasi begitu, tapi di sana tidak ada, akhirnya stres. Banyak sekali faktor pemicunya. Yang paling banyak adalah stres ini disebabkan karena perbedaan kondisi yang ada di sana dan kurang mengenali kondisi seperti apa. Dan kadang jamaah haji itu kalau ketika haji itu banyak sekali godaan-godaannya atau banyak ujian-ujiannya. Kadang kalau kita tidak disertai dengan ilmu ITS, jadi ikhlas, tawakal, dan sabar. Jadi ketika ilmu ITS ini diterapkan ada di sana ya, ikhlas, tawakal, dan sabar, insya Allah akan diperlancar. Tapi kalau misalnya sudah nggak ikhlas, nggak tawakal, nggak sabar di sana, pasti akan bertubi-tubi stresor ini datang ke mereka. Kita tahu sendiri bahwa kalau stresnya sudah meningkat, kortisol akan semakin naik, kondisi kesehatan akan menurun. Nah, kalau sudah kesehatan menurun, penyakit bawaan yang ada di tanah air itu kumat semuanya atau menjadi relapse semua. Ketika relapse semua ya akhirnya kondisi menjadi buruk, akhirnya menjadi sakit. Bahkan ada beberapa kondisi itu jamaah haji yang dulu di tanah air bercita-cita meninggal di tanah suci, itu ketika kami mengunjungi KKHI atau kantor kesehatan di Arab Saudi, entah di Mekah atau di Madinah, rata-rata mereka bilang bahwa saya nggak jadi pengen meninggal di sini, saya pengen pulang, saya pengen ibadah. Rata-rata seperti itu. Tidak, jadi diralat itu cita-cita yang ada di tanah air. Kan semangat untuk dia meninggal di sana. Iya. Jadi tidak ada yang punya cita-cita seperti itu, saya pastikan, karena yang jelas kita pengen ibadah kita lancar di sana. Jadi ibadah kita juga tidak merepotkan orang lain juga, ibadah lancar dengan mandiri sehingga bisa mendapatkan haji yang mabrur. Itu yang kita harapkan. Jadi kuncinya ITS, kuncinya ikhlas, tawakal, dan sabar. Untuk BPJS Bu, itu ada nggak batas usia gitu untuk menjadi anggota BPJS? Kalau untuk peserta CKN itu kami tidak ada batasan, mulai bayi baru lahir itu malah memang wajib untuk mendaftarkan bayi baru lahir sampai dengan tidak ada batasan usia. Seperti itu. Betul. Pak Taufik, ngapunten ini ya, ada pertanyaan titipan. Oh, monggo silakan. Dari kemarin jamaah kita yang tidak istiqoah. Alhamdulillah. Ya, bagaimana itu? Mungkin ada jamaah dari salah satu KBIH sudah dinyatakan tidak istiqoah di salah satu lab di Kota Pasuruan karena mereka ragu, kok saya nggak istiqoah padahal fisik saya kelihatan seger gitu. Akhirnya dia melakukan pembanding ke lab lain gitu. Dan hasilnya bagus, Pak Taufik. Dia melakukan pembanding ke lab lain itu di luar daerah. Hasilnya bagus itu. Nah itu gimana memberikan pemahaman kepada jemaah yang tidak istiqoah tadi? Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Mungkin nanti terjadi di tahun-tahun mendatangnya juga hasilnya seperti ini kan baru ada kasus seperti ini karena kita tahun ini ada 8 orang yang tidak istiqoah. Jadi jamaah haji yang dirahmati Allah, jadi untuk jamaah haji yang tidak istiqoah itu tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 4 indikator ya, fisik, mental, kognitif, dan juga ADL. Dari 4 itu tidak hanya fisik saja, mungkin fisik kelihatan sehat dan sebagainya, tapi 3-nya tidak. Atau kebalikannya, dia secara mental dan sebagainya itu bagus, tapi secara fisik tidak bagus. Nah, fisik dipengaruhi banyak hal. Mungkin saat ini tidak ada keluhan apa-apa, tapi tadi kami sebutkan ada riwayat yang tercantum dalam BPJS yang langsung di take over oleh Puskes Haji untuk diagnosanya. Untuk jamaah haji ini, beliaunya luar biasa perjuangannya, Pak. Jadi saya boleh ceritakan, saya sangat kemarin juga sempat kita bantu untuk penyurati Puskes Haji untuk riset data yang ada di Puskes. Saya bantu menyurati Puskes Haji, kemudian hasilnya ternyata Puskes Haji tetap menegakkan diagnosa atau status berdasarkan dari
data BPJS. Jadi walaupun labnya sudah bagus, sudah kita upload hasil yang terbaru, tapi riwayat BPJS-nya beliaunya menunjukkan adanya emfisema. Nah, tadi saya sudah sebutkan emfisema atau PPOK ini ada pada kategori 4. Kategori 4 dari penyakit yang tidak memenuhi syarat istilah kesehatan. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh dokter puskesmas kami kepada jamaah haji yang bersangkutan bahwa ya ini harus ikhlas, harus sabar, dan harus fokus untuk penyembuhan di tahun mendatang, dan didoakan semoga bisa berangkat di tahun depan. Iya. Itu ijabah tersebut balik telepon kita. Iya, betul. Kalau kita dari kesehatan sebenarnya ingin mengistiqoahkan semuanya, tapi ketika sudah ditegakkan status oleh puskes haji ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, gitu Pak. Jadi baik kita masuki ini ada pertanyaan masuk di 081 DWSM 081 sekian. Jika apakah kepesertaan BPJS menjadi syarat istiqoah kesehatan? Kan sudah dijawab tadi ya. Kemudian ini apakah hasil istiqoah kesehatan dapat berubah dari tahun ke tahun? Ya, pertanyaan bagus ini. Ya, berubah ya sesuai dengan Berubah. undang-undang. Jadi itu konsul kesehatan itu 6 bulan sekali itu harus dicek up, jadi bisa berubah. Ya. Jadi jangan patah arang seandainya tidak istiqoah tahun ini, misalnya tahun depan bisa istiqoah. Ini dari BPJS, apakah BPJS kesehatan tidak berlaku bagi jamaah yang tunda pemberangkatannya? Di jamaah cadangan yang bertanya. Jadi kalau untuk BPJS kesehatan tetap berlaku. Jadi berlaku ya. Jadi apa yang dijamin oleh BPJS kesehatan adalah pelayanan medis. Oke. Jadi di vaskes yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Jadi tetap bisa digunakan untuk berobat dengan menggunakan fasilitas dari JKN. Pak operator masih ada waktu cukup ya? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas Ya, sama-sama. ilmunya Ya, kepada kami semua, khususnya pada jamaah haji yang ada di rumah. Mudah-mudahan jamaah haji Kota Pasuruan khususnya bisa berangkat dengan sehat walafiat Amin, dan amin. sampai ke tanah air bisa menjalankan ibadah dengan sehat, dan sampai ke tanah air juga menjadi jamaah yang mabrur. Amin. Ya. Baik para pemirsa podcast dimanapun berada, demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kepada Pak Taufik dan Ibu Lasti kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kami tutup dengan ucapan sarokan ketemu LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Sampun nggih.